Kuasa Yahweh Elohim Melech Haolam Besem Adonai Yeshua HaMashiach Baruch Hakodes Elohim Faid. Kemuliaan, sanjungan, pujian hanya bagi Bapa Yahweh Elohim yang duduk dan bertahta di dalam kerajaan Samayim. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan di sepanjang hidup kami. Karya besar yang tidak pernah kami lupakan, bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus telah tergantung bagi kami di kayu salib. Kau telah mati bangkit dari antara orang mati dan naik ke Samayim, dan akan berjanji Engkau akan datang pada kali yang kedua. Biarlah kami tetap memiliki iman teguh percaya kepada-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang baik, yang indah yang Tuhan berikan bagi kami jemaat Menorah. Kami akan sama-sama belajar firman Dafar Elohim. Biarlah Tuhan singkapkan, bukakan bagi kami. Biarlah firman Bapa Yahweh bekerja di tempat ini. Kami undang Ruah Yahweh Elohim, Ruah HaKodes hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah kami yang mendengar maupun saya yang berbicara oleh kekuatan daripada Ruah Yahweh Elohim sendiri yang menyampaikan pesan firman Elohim itu datang dan membentuk setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Terpuji nama-Mu di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sambut firman yang hidup. Kami percaya dan kita katakan amin. Shalom Alehem. Bapak yang baik, luar biasa. Kita masih diberi kesempatan kehidupan. Kita masih boleh berjumpa dan beribadah, berkumpul bersama-sama. Dan waktu terindah bagi kita adalah di dalam hadirat Bapa Yahweh. Kita memutuskan hari Sabat, kita memelihara perintah-perintah Bapa Yahweh. Puji Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membuka kitab suci kita yang terambil di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal 30 sesuai dengan parasat. Sekali lagi, kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal 30 ayat yang kedua. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara menyimak. Saya akan membaca hanya ayatnya yang kedua. Jika seorang pria menazarkan sebuah nazar kepada Yahweh atau mengucapkan suatu sumpah untuk mengikat hidupnya dengan ikatan, dia tidak boleh melanggar perkataannya. Dia harus melakukannya sesuai dengan semua yang telah keluar dari mulutnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, pada petang hari ini kita masuk pada parasat Matot Masih, dan kita akan sama-sama belajar firman Dafar Elohim bagi kita yang saya memberi temanya yaitu janji, perjalanan, dan warisan. Dalam parasat Matot Masih ini saya memberikan tema janji, perjalanan, dan warisan. Saudara yang terkasih di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita melihat bahwa parasat Matot Masih ini adalah dua bagian terakhir di dalam Sefer Bemidbar atau kitab Bilangan, dan kita akan belajar banyak hal yang akan memberi kekuatan bagi kita sebagai murid-murid Yeshua, sebagai mempelai-mempelai HaMashiach di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yeshua HaMashiach, kita akan melihat di dalam parasat ini ada beberapa hal penting. Yang pertama yaitu mengenai kuasa dari janji atau nazar kepada Elohim, dan yang kedua mengenai perjalanan panjang Israel dari Mitzrayim menuju ke tanah perjanjian, dan ketiga pembagian warisan tanah dan kota-kota perlindungan, serta yang keempat kita akan belajar bagaimana semuanya itu mengarah kepada Yeshua Sang Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yeshua HaMashiach, kalau orang mengatakan tetangga kita bahwa Yeshua pada saat disalibkan dia diserupakan, artinya dia menipu orang-orang Kristen, katanya demikian. Jadi pertanyaannya, siapa yang menipu? Yaitu si A. Dia yang menipu.
Berarti dia adalah Tuhan pendusta, Tuhan penipu. Karena katanya Isa itu diserupakan, berarti dia bukan benar-benar Isa. Ya, walaupun kita tahu antara Yeshua dan Isa merupakan sosok pribadi yang berbeda. Jadi ini berbicara mengenai dusta, karena memang di sana diajarkan mengenai boleh berdusta dalam 3 hal. Ini yang menjadi perbedaan sesembahan ilah lain selain daripada Bapa Yahweh. Sehingga kita akan semakin mengasihi Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub, Elohim yang sama yang kita sembah dan kita agungkan di dalam Yeshua Masih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yeshua Masih, kita akan membahas mengenai nazar. Jadi nazar atau janji suci di dalam Bamidbar 30 ayat 2 yang barusan kita baca, di dalam tradisi Yahudi dikatakan neder adalah sesuatu yang sangat serius. Seorang yang bernazar membuat kontrak rohani langsung dengan Elohim. Jadi ini bukan sesuatu yang biasa saja, karena bicara mengenai nazar bicara mengenai neder, dan hal ini sesuatu yang sangat-sangat serius di hadapan Bapa Yahweh. Karena pada saat seseorang yang bernazar, yang berjanji, dia membuat janji ikatan, kontrak langsung secara rohani dengan Elohim, Bapak Ibu Saudara. Dan seorang rabi yang bernama Sforno, dia menjelaskan bahwa nazar itu menunjuk kepada bukan sekadar batin atau hidup yang lebih kudus. Dia menunjuk bahwa sebuah kesadaran secara batin untuk seseorang itu hidup lebih kudus, hidup lebih baik di hadapan Elohim. Jadi kita melihat bahwa bicara mengenai nazar, bicara mengenai janji kepada Bapa Yahweh, ini merupakan sesuatu yang sangat serius, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat neder itu adalah kata Ibrani yang berarti nazar atau janji pribadi yang diucapkan secara sadar ataupun secara sukarela kepada Bapa Yahweh. Dan kita melihat di dalam Torah bahwa neder itu adalah sebuah pernyataan verbal, sebuah kata-kata yang diucapkan seseorang kepada Elohim, yang dimana perkataan itu mengikat seseorang, baik dia melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu sebagai bentuk komitmen spiritual kepada Bapa Yahweh. Jadi itu sebuah ucapan, sebuah perkataan, ungkapan kepada Bapa Yahweh, baik dia melakukan ataupun tidak melakukan kepada Bapa Yahweh. Dan ini sebuah komitmen spiritual di hadapan Elohim Yahweh. Di ayat yang kedua yang barusan kita baca tadi, di sana dikatakan Iski yidor neder le Yahweh o hisafa sufa safwa lo yahel devaro. Apabila seseorang bernazar kepada Yahweh, janganlah ia mengingkari ucapannya. Dan ini berbicara mengenai ucapan, Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai ikatan janji yang tidak boleh main-main di hadapan Tuhan. Sehingga terkadang pada saat di hari raya Yom Kippur, bukan terkadang, sering kita juga memutuskan baik janji yang pernah kita ucapkan yang tidak kita tepati, ataupun bahkan nazar mungkin. Dan itu sangat berhati-hati, apalagi seorang imam atau seorang suami atau seorang ayah atau seorang pria di tengah-tengah rumah tangga kita. Karena itu pada saat dia mengatakan sesuatu itu mengikat dan tidak ada yang bisa membatalkan. Berbeda dengan kondisi posisi daripada seorang istri atau seorang wanita atau seorang anak.
Apabila seorang ayah dia mendengar dan dia tidak menyetujuinya, dia bisa membatalkan nazar itu. Tetapi pada saat seorang ayah atau seorang pria atau seorang suami dia hanya diam saja, artinya dia sepakat, artinya dia terikat dengan segala konsekuensi yang akan dihadapi. Itulah resiko daripada neder. Jadi sebuah sesuatu yang diungkapkan bukan karena terpaksa, bukan karena dorongan dengan sebuah paksaan, tetapi sebuah sukarela, di mana neder itu merupakan bukan perintah wajib daripada Bapa Yahweh, tetapi inisiatif pribadi kita di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan neder, orang yang bernazar. Dan memang sekali lagi saya katakan bahwa neder atau nazar itu dia dikatakan, dia diucapkan dengan kata-kata keluar dari mulut kita dan kita katakan di hadapan Tuhan. Walaupun sebenarnya daripada maksud nazar yang seperti Rabi katakan bahwa itu membawa kepada sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan membuat komitmen kita lebih kuat dan membuat kerohanian kita semakin erat kepada Bapa Yahweh. Tetapi kita juga harus bisa melihatnya dengan benar-benar memperhitungkan segala sesuatunya. Tidak boleh sembrono dan tidak boleh sembarangan. Dan sebuah neder atau sebuah nazar itu benar-benar mengikat secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali dia diucapkan orang, maka orang tersebut secara hukum ilahi itu harus melakukan apa yang sudah dia ucapkan, karena itu benar-benar sudah mengikat dan itu merupakan kontrak langsung secara ruah kepada Bapa Yahweh. Karena pada saat dilanggar, maka hal itu akan menjadi dosa. Pada saat seseorang dia mengingkari nazar atau neder, dia dianggap melakukan dosa dan sebagai dosa berat di hadapan Bapa Yahweh. Kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah, saya minta tolong Pak Cahaya untuk membacakannya. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang keempat dan sampai ke-6. Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 sampai 6. Apabila engkau berkasa kepada Elohim, janganlah menunda untuk mendekatinya, karena dia tidak suka dengan orang-orang bodoh. Ketubilah apa yang telah engkau nazarkan itu. Lebih baik jika engkau tidak bernazar daripada bernazar dan tidak mendekatinya. Janganlah mulutmu mengakibatkan tubuhmu berdosa, dan janganlah berkata di hadapan malaikat bahwa itu suatu perkeliruan. Haruskah Elohim menjadi murka atas perkataan-perkataanmu dan merusakkan pekerjaan-pekerjaan tanganmu? Terima kasih, Pak. Jadi ini merupakan dosa di hadapan Bapa Yahweh pada saat kita mengingkari neder atau nazar di hadapan Bapa Yahweh. Jadi sebaiknya apabila kita tidak mau atau tidak sanggup, jangan pernah sekali-kali membuat pernyataan nazar di hadapan Tuhan. Mending tidak usah, daripada kita mengingkari apa yang sudah kita ucapkan di hadapan Bapa Yahweh. Sebuah ikrar di hadapan Bapa Yahweh itu sangat-sangat berbahaya. Kita akan melihat ada beberapa contoh mengenai neder di dalam kitab suci, mengenai kisah daripada Hana di dalam 1 Samuel 1 ayat 11, di mana ia bernazar bahwa jika dia diberi anak laki-laki, dia akan menyerahkannya untuk melayani Yahweh Elohim seumur hidup. Dan dari sinilah lahir seorang yang bernama Samuel. Seorang yang bernama Samuel. Dia adalah dikenal seorang Nabi Samuel, Bapak Ibu Saudara. Jadi kisah Hana ini, dia benar-benar memohon, dia meminta, dia bernazar di hadapan Bapa Yahweh. Apabila suatu kelak nanti doanya dijawab dan terkabul,
dia hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, dia akan menyerahkan anak itu melayani bapaknya seumur hidupnya. Dan hal itu terjadi. Ini adalah salah satu contoh daripada neder. Ini adalah satu contoh daripada janji suci di hadapan Tuhan, di mana seseorang yang bernama Hana ini menyatakan itu dan hal itu dijawab dan hal itu terjadi di dalam kehidupannya. Jadi ini sesuatu hal yang baik juga sebenarnya. Pada saat kita menyatakan sesuatu di hadapan Tuhan, maka pada saat jawaban itu datang, jangan sampai kita melanggarnya. Kalaupun mungkin kita pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin memberi pertumbuhan semakin besar. Itu melihat penghasilan semakin besar, biasanya pertumbuhan 1 juta, kali ini mau tidak mau 5 juta sampai 10 juta. Agak goyang juga nih dada ini gemetar lihat uang merah. Bapak saudara, pada saat kita mengatakan saya ingin memberikan perpuluhan semakin besar, bahkan 10 juta, 20 juta, artinya penghasilan kita semakin besar. Makanya kita belajar, siapa yang dipercayakan dalam perkara kecil, dia sanggup melakukan perkara kecil, maka dia akan diberikan perkara-perkara yang besar. Karena dia mampu mengelola sesuatu yang kecil, dia sanggup pula diberikan sesuatu yang lebih besar. Dan ini contoh sederhana. Perpuluhan di hadapan Bapak Yahweh sekarang hari ini banyak kontroversi dan lain sebagainya. Tetapi kita mau memberi apa yang Tuhan beri yang terbaik. Kalau Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita, 1/10 daripada kehidupan kita, Bapak saudara bisa hitung sendiri. Kalau Bapak saudara penghasilan meningkat 100 juta, mau tidak mau 10 juta bunyinya. Itu standarnya, boleh lebih. Tetapi kan mulai pikir-pikir, 10 juta ini kan bisa untuk beli baju dulu, 10 juta ini saya pinjam dulu, bla bla bla, tidak. Tapi pada saat kita punya komitmen di hadapan Tuhan, semakin kita diberkati, semakin kita bertambah, itu membuktikan bahwa Tuhan semakin memberkati kita. Dan kita memberikan yang terbaik. Katanya perpuluhan bukan kita sisihkan, tapi kita dahulukan Tuhan, baru diatur dikelola yang lain. Saya tidak tahu menahu tentang keuangan dalam rumah saya. Saya percayakan istri saya, apa yang masuk, kelola perpuluhan, sisihkan lebih dulu, kasih ke Tuhan. Jangan kita sibuk mau belanja ini dan itu, lalu lupa dengan perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Elohim, untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Karena segala sesuatu yang ada di dalam rumah ibadah ini memerlukan operasional yang harus dibayar, Bapak Saudara. Bahkan fasilitas yang kita pakai hari ini pun memerlukan operasional ini. Dan kita harus sadari hal itu. Tetapi kita bukan melihat hal itu mengenai kelola di dalam kehidupan, itu urusan di dalam pengurusan di dalam kehidupan. Tetapi urusan kita adalah di hadapan Bapa Yahweh. Urusan kita dengan Elohim, hati kita kepada Tuhan. Sehingga kalau mungkin pernah kita mengatakan semakin besar penghasilan kita, maka otomatis semakin besar perpuluhan kita. Itu otomatis. Ya, mulai jangan hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Karena itu agak sedikit menggoda dan pasti menggoda, Bapak Saudara. Nggak mungkin nggak menggoda. Kalau dulunya perpuluhan 500.000, perpuluhan 1 juta, dan tiba-tiba menjadi dihitung-hitung 5 juta ini, wow juga kan? Itulah ketetapan hati kita di hadapan Tuhan. Dan berbicara mengenai neder, kita kembali pada pembahasan kita. Hana telah melakukan itu di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat juga contoh seorang yang bernama Yiftah, atau yang kita kenal Yefta. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31, di mana dia bernazar untuk mempersembahkan siapapun yang pertama keluar dari rumahnya. Ini
menjadi contoh yang benar-benar mengerikan kalau kita membaca kisah ini, di mana dia diberikan sebuah kemenangan. Pada saat dia nanti pulang, dia akan melihat siapapun yang keluar dari rumah itu akan dipersembahkan menjadi korban di hadapan Tuhan. Dan tahu saudara, yang keluar itu siapa? Anak perempuannya. Dan itu anak satu-satunya, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan lainnya. Dia keluar dengan tari-tarian rebana. Begitu dilihat Yefta, dia sangat bersuka cita. Tapi begitu Yefta melihat, dengan pedihnya dia melihat, wah, yang ternyata keluar adalah anak perempuannya. Dan neder, janji suci di hadapan Tuhan, tidak bisa dibatalkan. Ini adalah merupakan satu neder yang benar-benar gegabah dan memang kontroversi, Bapak Ibu Saudara. Yefta sudah melakukan itu, dan mau tidak mau dia menyatakan kepada anak perempuannya, dia sudah bernazar kepada Bapak Yahweh. Dan anak perempuannya, dia katakan, kalau Bapak sudah bernazar, sudah, mau bagaimana lagi, lakukan semua itu, tapi beri saya waktu 2 bulan. Dalam cara dia menangisi kegadisannya, dia nangis begitu gunung, dia bersama teman-temannya, dia menangisi. Dan setelah 2 bulan dia kembali lagi melakukan semua ketetapan nazar. Jadi yang dilakukan oleh Yefta ini merupakan sesuatu yang benar-benar ngeri juga, ngeri sedap, karena cukup gegabah yang dilakukan ini. Dan ini merupakan contoh Bapak Ibu Saudara bagi kita, supaya kita punya pandangan, kita punya pengertian dengan benar. Komitmen-komitmen yang kita nyatakan di hadapan Tuhan benar-benar kita pikirkan. Makanya tadi di dalam pengkhotbah, apabila memang tidak mau, hendaknya mending tidak usah bernazar. Apabila engkau tidak bisa melakukan itu, karena seseorang yang bernazar, dia benar punya komitmen di hadapan Tuhan, seperti seorang Hana tadi. Kan kadang kalau kita di dalam tindasan atau kesakitan, Tuhan, saya sakit parah, nanti kalau saya sembuh, saya bla 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 bla. Begitu sembuh, begitu sehat, begitu kuat, ditagih perkataan, tagih itu janji. Karena itu mengikat Bapak Ibu Saudara. Neder ini bersifat serius. Neder ini tidak main-main. Nazar janji suci kepada Bapak Yahweh yang kita lihat di sini, ini sangat-sangat serius. Jadi seseorang yang bernazar, dia benar-benar membuat kontrak secara rohani dengan Elohim. Dia yang membuat, dia yang menyatakan itu, dia yang berkata-kata itu di hadapan Bapa Yahweh. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan ataupun dipaksa, karena itu lahir dari kehendak diri sendiri, sehingga kita pun boleh memperhitungkan itu, supaya kita tidak seperti yang terjadi terhadap Yefta. Karena ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita pun bisa melihat pandangan daripada para rabi, bagaimana para rabi dia memberi perhatian besar pada neder, karena tanggung jawab besar, di mana Rabi Yehuda Hanasi berkata, lebih baik tidak bernazar daripada bernazar dan tidak menepati. Di dalam tahun Nedarim 9a. Jadi lebih baik kalau seseorang itu tidak bernazar daripada nazarnya diingkari, daripada nazarnya tidak ditepati di hadapan Tuhan. Jadi kita punya Tuhan yang konsisten, kita punya Tuhan yang jujur, dia bukan pendusta. Makanya firman Tuhan berkata bahwa pendusta, bapa segala dusta itu si jahat, si setan. Di awal pendahuluan tadi saya katakan,
yang menyerupakan itu si A. Memang dia dasarnya bapak pendusta, jadi memang pendusta, tukang tipu. Berbeda dengan Elohim kita. Elohim yang luar biasa, sehingga kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara untuk kita lebih berhati-hati, berawas-awas, karena yang bertanggung jawab pun itu bukan seorang istri saja, seorang suami pun bertanggung jawab atas nazar yang diucapkan, yang dikatakan, yang dibuat oleh seorang istri. Otoritas, kalau dia diam berarti setuju, siap menanggung apapun resikonya, seperti Yiftah. Jadi firman Tuhan hadir datang kepada kita hari ini pun memberi peringatan kepada seorang suami yang memiliki otoritas besar di tengah-tengah rumah tangga. Seorang istri harus menyadari posisi itu. Seorang istri harus menopang hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau firman Tuhan sudah jelas, Yesua pun sering mengatakan seorang nabi itu tidak pernah dihargai di daerah sendiri, di tempatnya sendiri. Itu sudah lumrah, bahkan secara umum, bukan secara rohani pun demikian, Bapak Saudara. Dalam dunia bisnis, dalam pada saat apapun itu, dalam impian, seseorang mungkin punya impian besar, dia lancarkan bisnis ini dan itu. Kalau dia ceritakan ke saudaranya, bahkan orang terdekat, nanti diketahui, bukan ditopang, bukan didukung, Bapak Saudara. Itu fakta. Jadi nggak usah heran. Justru orang di sekitar kita itulah yang tidak menopang kita, tidak mendukung kita. Itu baik di dalam rohani, baik jasmani, dalam urusan apapun itu, Bapak Saudara. Makanya salah satu buku yang saya pernah baca, kalau kita punya mimpi besar, nggak usah cerita sama orang tua kita, atau ke ayah kita, atau ke siapapun yang dekat dengan kita. Lakukan, kerjakan, buktikan. Karena nanti kalau kita cerita, itu mental-mental blok itu akan muncul. Anda kamu begini. Kenapa banyak pengusaha-pengusaha sukses itu justru keluar dari tempatnya, bukan ada di daerahnya? Kenapa warteg, warung Tegal itu lebih sukses di Jakarta ketimbang di Tegal? Karena memang dia akan membentuk karakter mental itu. Dia akan dibentuk dengan tantangan-tantangan yang ada di daerah lain. Karena kalau kita di daerah kita, apalagi kita seorang anak, nanti kita akan dianggap selalu seperti anak kecil, ya kan? Oh, biar kita sudah tua begini, rambut putih-putih begini, nanti kalau ketemu mama kita dipandang mama kita atau di orang tua ayah kita tuh anak-anak, Bapak Saudara. Itu fakta itu. Saya gitu, kalau sudah belusukan ke hutan-hutan, mama saya bilang ke mama Keren, kasih tahu tuh bapaknya Keren, jangan main di kali-kali, hati-hati, nanti ada buaya. Yang sudah tua ini loh, Bapak Saudara. Karena memang kita dipandang di hadapan orang tua kita itu memang masih kanak-kanak. Makanya kita mental tidak berkembang, mental tidak mandiri itu pada saat kita hanya tinggal di lingkungan rumah kita. Berbeda pada saat kita keluar, kita punya mental baja, kita punya mental yang berani, kita bisa mandiri. Karena apa? Kalau kita keluar dari daerah kita, besok kita mau makan apa? Otak kita kerja, Bapak Saudara. Besok kita melakukan apa? Kalau saya nggak melakukan ini, anak saya makan apa? Saya mau bikin apa? Saya ini nanti jadinya kayak apa? Kerja otak kita. Kalau di daerah kita kan, anak yang kerja masih ada sagu, anak yang kerja masih ada beras. Nanti besok cari di kali, ada mama yang cari ikan, ya, nggak pernah berkembang, nggak punya pandangan ke depan. Itu yang terjadi, itu fakta. Bahkan Yesus mengatakan nabi, seorang nabi itu tidak pernah dihargai di daerah itu, nggak akan pernah dihargai. Yesus anaknya tukang kayu itu kok dia lahir di situ kemarin itu, dia nggak akan dihargai, dia juga tidak akan ditopang. Walaupun tahu. Jadi poin ini memberi ketegasan bahwa justru orang-orang terdekat hari ini melalui firman Tuhan ini, istri sang pendoa, istri sang pengerorok, bukan,
Istri sang pendoa, sang penopang seorang suami dituntut untuk menopang, mensupport lebih kuat agar seorang suami lebih bijak, dikenal, digerbang karena seorang istri. Itulah kitab Amsal. Peran dari seorang istri sangat berpengaruh. Jadi sadar tidak sadar, istri pun harus menjadi penopang, jangan jadi penggerorong, jangan jadi perusak, malah mematahkan semangat seorang suami untuk melayani Tuhan, untuk ikut Tuhan. Dan juga sebaliknya, bukan berarti kita belajar mengatakan hal itu lalu kita katakan, oh, seorang suami semena-mena. Makanya dikatakan, kasihilah istrimu. Kesuksesan seorang Abraham tidak lepas dari seorang yang bernama Sarah. Bagaimana kalau kita membaca kisahnya di dalam kitab Orang Jujur? Apa ya? Kitab Yasar. Pada saat Sarah dia meninggal, wah, Abraham kalau mau saya katakan dengan kata-kata biasa, kocar kacir, Bapak-Saudara. Dia kehilangan sosok Sarah itu. Abraham benar-benar kosong hidupnya, Bapak-Saudara. Bahkan setelah kematian Sarah itu tidak ada kisah yang memang ibaratnya benar-benar seperti sebelumnya dari seorang Abraham. Dan ini sangat penting, menjadi poin penting bagi kita, bahwa kita saling membutuhkan di tengah-tengah rumah tangga kita. Tidak lepas dari hal jasmani maupun rohani, Bapak-Saudara. Kita saling menopang, kita saling membutuhkan, sehingga kita akan semakin kuat dengan pola pandang yang benar di hadapan Bapa Yahweh. Dan kita belajar seperti Yesua juga mengenai neder di dalam kitab Matius 5 ayat 33 sampai 37, di mana Yesua tidak pernah membatalkan neder. Yesua justru mengangkat standar lebih tinggi daripada itu. Dikatakan janganlah bersumpah sama sekali, biarlah ya, tidak, tidak, ya, tidak. Itu yang diajarkan Yesus. Standar neder itu lebih tinggi dinaikkan. Makanya kalau orang berkata bahwa Torah sudah tidak berlaku, Torah itu berat, siapa yang melakukannya? Justru standar yang diberikan Yesua lebih tinggi daripada Torah. Kalau di dalam Torah jangan membunuh, Yesua memberi standar apa? Jika engkau membenci saudaramu, engkau sudah tergolong sebagai pembunuh. Itu standar yang lebih tinggi levelnya. Kalau di dalam Torah orang yang sudah menghilangkan nyawa itu dikatakan membunuh, ya. Kalau standar Yesua, dia bukan menghilangkan, justru standarnya levelnya lebih tinggi. Dia menyatakan orang yang membenci saudaranya, dia sudah dikatakan sebagai pembunuh. Orang yang memandang seorang wanita dengan keinginan, dia sudah masuk level berzina. Sedangkan di dalam Torah, orang yang melakukan hubungan badan dengan suami atau istri orang lain dikatakan berzina. Level yang diberikan oleh Yesua itu makin tinggi standarnya, sehingga kita boleh mengikut standar daripada Yesua. Dialah yang sempurna di dalam segala hal itu. Jadi alasan kalau kita katakan bahwa Torah itu sudah tidak berlaku, Torah itu bla 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 dan lain sebagainya, itu berbalik dengan apa yang Yesua ajarkan, Bapak Saudara. Jadi
Jadi Yesua memberikan contoh teladan firman-Nya. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Dan jangan bersumpah sama sekali. Dan kita sering bersumpah, oh demi ini, demi itu, dan lain sebagainya. Makanya itu yang dikatakan sampai Bapak Yahweh itu menyatakan bahwa sebenarnya namanya itu kudus, jangan menyebut dengan sembarangan. Itu artinya kebanyakan orang menyebut nama Tuhannya untuk sesuatu yang jahat. Tetangga kita kalau sudah teriak awa itu, maksudnya ngerti ya, saya awa ya, awa itu, kalau sudah teriak begitu, itu pasti wah itu liar itu. Kalau demo terus tiba-tiba teriak takbir, nah, itu yang disebut siapa? Itu makanya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub memperingatkan dalam 10 hukum, dalam Torah, bahwa jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Karena untuk bersumpah, untuk berjanji, untuk bla bla demi, kan orang akan demi ini, dia yakin ya, nanti saya akan kasih. Karena dia menggunakan demi ini, padahal diingkari, tidak sesuai dengan perkataan. Itu yang dijaga. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kehidupan orang benar itu tidak perlu janji tambahan untuk dipegang. Dia tidak perlu berjanji lagi, karena dia memberikan standar, ya katakan ya, dan tidak katakan tidak. Jadi jika kehidupan kita sebagai orang percaya dipenuhi oleh integritas, maka setiap kata yang sudah kita miliki itu akan menjadi perkataan yang berbobot, seperti neder, seperti janji. Jadi kita hari ini belajar sama-sama menjaga pernyataan kita supaya kita tidak dianggap sebagai penipu. Kan ada orang kalau dia ngomong itu begitu manis sekali, kok tipu saja, macam tong kosong, bicara besar tapi nol besar, manis di depan tetapi faktanya tidak sesuai. Tepat seperti hari-hari ini kita mau PSU, janjinya besar, bicara besar, nanti kita lihat Tetapi sebagai orang percaya, kita mau belajar dari firman Tuhan, dari Matot Masei ini, bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam berjanji kepada Elohim. Jangan buat janji rohani secara emosional, secara gegabah di hadapan Tuhan. Bisa saja kita katakan, saya akan berjanji berpuasa 40 hari di hadapan Tuhan kalau ini bla 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 dijawab, ini terjadi. Tetapi kita tidak melihat hal itu. Begitu kita janji seperti itu, begitu dijawab, begitu peristiwa itu terjadi, itu ditagih Bapak Ibu, itu mengikat Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan di sini, nazar atau neder ini sangat-sangat serius, ini tidak main-main di hadapan Tuhan. Jangan semudah kita mengucapkan kata. Kita mudah mengucapkan kata, tapi seringkali kita tidak melakukan itu di dalam kehidupan kita. Jadi kita pun hati-hati supaya kita tidak terikat, dan itu akan berdampak bagi kita karena itu dianggap dosa di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesua, kita mau belajar setia di dalam setiap hal-hal kecil, daripada kita bernasar sesuatu yang besar tetapi kita tidak menepati apa yang kita janjikan itu, dan kita tidak mampu menepati itu. Tetapi mungkin di dalam kehidupan kita yang lalu kita pernah melakukan itu, kita bertobat di hadapan Tuhan.
Kita mengakui di hadapan Tuhan, sadar tidak sadar, ikatan nasar, ikatan neder ini itu akan ditagih karena itu merupakan dosa di hadapan Bapa yang, itu merupakan pelanggaran di hadapan Bapa yang. Sehingga kita mau datang dengan pertobatan kita pada Yeshua Mashiach, supaya kita dapat diampuni dan kita dibimbing untuk kita kembali kepada ketaatan kita melayani Bapa Yahweh di dalam Yeshua Mashiach. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dari parasha yang kita baca hari ini merupakan kisah. Jadi parasha hari ini mulai dari pasal 30 sampai ayat pasal yang ke-36. Jadi parasha hari ini adalah bilangan atau Bemidbar 30 ayat 2 sampai 36 ayat 13 di parasha. Karena memang setiap pekan itu ada parasanya masing-masing, beberapa pasal. Jadi bisa saja kenapa setiap imam kadang membahas mungkin hanya satu pasal ataupun satu tema, ataupun bisa juga ketiga-tiganya atau keempat pasal itu. Jadi sebenarnya kita belajar bahwa neder ini adalah sebuah ekspresi cinta sebenarnya, sebuah dedikasi kepada Elohim, tetapi di sana mengandung tanggung jawab di hadapan Bapa Yahweh. Sehingga ada tanggung jawab, dan melalui Torah hari ini, firman Bapa Yahweh hari ini, kita diajari untuk kita menjaga ucapan kita. Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, kita mau katakan tidak di hadapan Bapa Yahweh. Karena perkataan kita pun merupakan pertanggungjawaban kita di hadapan Bapa Yahweh, Bapak Ibu Saudara. Dan kembali lagi kita melihat Yesua tadi sudah memberikan pelajaran. Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Kita melihat bagaimana Yesua ini adalah pribadi yang menggenapi semua janji Elohim. Luar biasa Bapak Saudara. Makanya Yesua dikatakan benar-benar sempurna di hadapan Tuhan. Dia layak menjadi korban, tidak didapati cacat celah, dia tidak pernah berdusta, karena memang setiap firman-Nya itu teguh Bapak Saudara. Dia menggenapi semua janji. Itu kita bisa bacanya di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Dikatakan, sebab seberapa banyak janji Elohim, di dalamnya ada ya dan di dalamnya ada amin, untuk kemuliaan Elohim melalui kita. Jadi di dalamnya ada ya dan di dalamnya ada amin. Artinya di dalamnya ada kepastian. Di dalam Yeshua Mashiach ada kepastian pada saat kita mengikut Dia, dan Dia sudah menggenapi semua janji-janjinya. Karena Dia bukan Elohim pendusta, tetapi Dia adalah Bapa yang kekal yang menggenapi semua janji-janjinya. Jadi jika kita mengikut Dia, kita pun harus berhati-hati dalam berkata, berkomitmen di hadapan Bapa Yahweh. Di dalam integritas kehidupan kita, kita benar-benar tahu hanya Yeshua Mashiach, Dialah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita sebagai orang percaya yang senantiasa menjaga kita, Bapak Saudara. Jadi jangan sampai kita gegabah, terburu-buru dengan apa yang kita katakan di hadapan Tuhan. Mending tidak usah janji, mending tidak membuat nasar daripada kita tidak tepati. Yang kedua, kita masuk pada perjalanan Israel di dalam Bemidbar pasal 33, di mana di sana diceritakan, dituliskan ada 42 perhentian yang disebutkan bahwa Rasi dia menjelaskan bahwa ini bukan sekedar sejarah, tapi bukti penyertaan
dan didikan Elohim selama 40 tahun. Jadi di pasal yang ke-33 ini berbicara tentang perjalanan Israel. Ini perjalanan Israel, dan dalam perjalanan demi perjalanan ini ada beberapa titik yang kurang lebih adalah 42 titik perhentian, dan ini Rasi yang menyatakan bukan sekedar sejarah, tapi ini merupakan penyertaan, bukti bahwa Bapa Yahweh menyertai Bani Israel perjalanan ini. Kalau saya perhatikan dari gambar ini, Bapak Saudara, ini mirip dengan huruf Shin yang berbicara menghancurkan, meremukkan, dan juga melindungi. Shaddai yang kita pasang di pintu-pintu itu ada tulisan Shaddai, Shin, perlindungan dan juga dihancurkan. Jadi Rasi dia memberikan keterangan ini bukan sekedar sejarah, dan memang walaupun ini dia memberikan lebih dalam, itu sejarah yang benar-benar terjadi, yang benar-benar ada, kisah perjalanan Bani Israel dari Mitzrayim ke tanah Kanaan yang dijanjikan, bahwa tanah Kanaan yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Abraham, kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, itu tanah pusaka milik daripada Israel. Dia katakan ini bukti penyertaan. Di sini ada kisah demi kisah yang luar biasa. Di sana ada kematian dan kehidupan. Di sana ada tangisan dan tawa. Di sana ada peristiwa ajaib dan luar biasa. Di sana ada berbagai hal kisah yang luar biasa. Perjalanan dari Bani Israel. Bagaimana kisah Bapak yang membelah laut Teberau dengan situasi yang begitu mencekam, mereka mau pulang kembali ke Mitzrayim dengan berbagai gejolak yang ada. Bagaimana air yang pahit menjadi manis dan lain sebagainya, air keluar dari batu karang, dan masih banyak. Mereka Bani Israel ditelan bumi hidup-hidup, disambar api dari Bapa Yahweh. Bagaimana Bapa Yahweh dia menyertai, bagaimana Bapa Yahweh dia melindungi. Dan kita melihat sampai hari ini Israel pun masih ada, walaupun sampai hampir mau dihabisi oleh Bapa Yahweh sendiri dengan kisah negosiasi Abraham dan lain sebagainya. Itu merupakan bukti janji, bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Kita melihat bahwa di tiap tempat itu ada bagian dari proses pembentukan karakter umat Israel. Jadi di tiap tempat ini ada pembentukan karakter dari Israel oleh Bapa Yahweh. Kenapa dibuat berputar dan lain sebagainya? Dari para saat kita belajar, kalau seandainya dia jalan potong saja, dekat saja, nanti begitu perang melawan musuh, gak luar takut kembali, kan begitu. Kenapa Bapaknya buat berputar? Mereka harus berperang, memiliki mental karakter seorang petarung yang luar biasa. Mereka harus bisa bertahan di padang gurun. Mereka harus, kalau mau diceritakan luar biasa Bapak Saudara. Bahkan kalau kita membaca kisah perjalanan Israel itu di kitab Mazmur atau kitab Tehillim itu luar biasa diutarakan oleh Mose, dan dituliskan kisah-kisah itu di dalam kitab Pentateuch ini, Torah ini. Jadi ini bukti bahwa Bapa Yahweh benar-benar menyertai mereka. Kalau mereka keturunan dari Abraham itu bisa sampai lolos masuk ke tanah pusaka, tanah perjanjian, itu semua karena Bapa Yahweh. Itu semua karena penyertaan Bapa Yahweh. Tidak ada daya upaya sedikit pun dari umat Israel. Itu full karena penyertaan Bapa Yahweh.
dan merupakan didikan daripada Bapak Yahweh. Pelajaran-pelajaran bagaimana seorang mereka yang membangkang, mereka yang berzinah, menyembah ilah lain, mereka dibinasakan, dihabisi. Ini pelajaran-pelajaran Torah yang begitu luar biasa, dan kita pun boleh belajar. Perjalanan Bani Israel di padang gurun itu merupakan perjalanan yang mengerikan, tetapi perjalanan itu menjadi penuh makna karena ada penyertaan Bapa Yahweh. Ada tiang awan, tiang api, ada mujizat besar, ada makanan yang dikirim dari Samayim. Bayangkan Bapak-Bapak, mana dari Samayim, burung, daging itu diberi, air minum diberikan. Itu bukan sekedar cerita omong-omong, itu sejarah penyertaan, bukan sekedar sejarah biasa, tetapi ini sebuah perjalanan yang benar-benar dipimpin suatu bangsa oleh Elohim pencipta langit dan bumi. Didikan luar biasa, dan menjadi pelajaran bagi kita. Kita melihat sejarah perjalanan kita sampai detik ini, sampai hari ini, seperti kesaksian pujian tadi. Kalau kita sudah mengerti bahwa Yeshua adalah juru selamat, biarlah kita tetap teguh. Kita tetap komitmen di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah paham tentang pengajaran firman, mitzvot, Torah Bapa Yahweh, itulah yang kita pegang dengan keteguhan iman percaya kita. Karena itu yang diinginkan Bapa Yahweh, supaya kita bisa bertahan sampai di tanah perjanjian Yerusalem baru. Karena itulah perinduan kita untuk mencapai tanah perjanjian yang di sana Yeshua HaMashiach yang memerintah bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yeshua HaMashiach, kalau Rasi dia menuliskan ini bukan sekedar sejarah, ini bukan hanya sekedar cerita yang biasa Bapak Ibu Saudara, tetapi dari pembacaan kita ini, dari kisah ini, Bemidbar pasal 33, perjalanan Bani Israel ini, disinilah rancangan bahkan semua huruf, Ibrani, susunan, semua peristiwa kalau kita dalami Bapak Ibu Saudara, dalam setiap perhentian 1 sampai 42 dan seterusnya itu memiliki makna yang begitu luar biasa. Apabila kita bedah di dalamnya, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana karena kita mendapatkan makna pengajaran itu isi hatinya daripada Bapak Yahweh. Dengan cara apa ya? Kita belajar dengan cara parasat demi parasat, kita belajar, kita dinasihati oleh firman Tuhan, kita dididik, kita ditegur oleh firman Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan melalui dasar daripada Torah Bapak Yahweh. Karena kalau diungkapkan itu luar biasa. Bahkan mungkin ini kalau mau disimpulkan menjadi sin, itu huruf yang memiliki makna yang luar biasa. Tidak tahu apa-apa, tapi bisa melihat ini gambaran yang lebih mirip dengan huruf sin. Bagaimana Bapak Yahweh dia menghancurkan, bagaimana juga Bapak Yahweh dia melindungi. Karena dia pun yang akan menghancurkan dan juga akan dia memulihkan. Dia akan membalut luka-luka kita. Itu menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang-orang percaya di dalam Yeshua HaMashiach, Bapak Saudara. Sehingga kita boleh belajar. Mungkin kita dibentuk dalam padang gurun kita yang berbeda-beda. Mungkin perjalanan padang gurun kita memiliki warna yang berbeda-beda. Tetapi satu hal Bapak Saudara, di sana ada penyertaan Bapak Yahweh, amin. Di sana ada didikan Bapak Yahweh, amin. Itu yang sama di hadapan Elohim Yahweh. Kita punya kehidupan dengan perekonomian, pekerjaan, dengan pelayanan, dengan berbagai keadaan kita yang berbeda-beda. Kita menemui titik demi titik kehidupan kita, jatuh bangun kehidupan kita. Di sanalah kita tahu dan kita percaya seperti yang Yesus katakan, Aku akan menyertaimu
sampai kesudahan akhir zaman. Itulah bukti penyertaannya, bukan sekedar sejarah biasa, tetapi perjalanan kita akan diukir oleh Bapa Yahweh bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancanganku bukanlah rancanganmu, kehendakku bukanlah kehendakmu. Pahit manis suka duka kehidupan kita nikmati bersama-sama Ruach HaKodes. Kita berjalan bersama Bapa Yahweh, kita tahu Dia ada di dalam kita, Dia yang melindungi kita, sehingga kita bangga, kita yakin pada saat kita naikkan pujian, aku punya Tuhan yang besar. Kita yakin aku punya Tuhan yang hebat. Aku yakin aku punya Tuhan yang maha kuasa, El Shaddai, yang menyertai segenap kehidupan kita, yang melindungi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya tidak tahu perkumpulan perjalanan kita punya banyak hal, baik apapun itu yang kita hadapi selama kita hidup. Tetapi tetap percaya, jangan takut. Setiap hari Tuhan Yesus katakan, jangan takut, karena Dia menyertai kita. Kita percaya Dia menyertai kita, Bapak Saudara. Amin. Kita percaya kita disertai oleh Bapa Yahweh. Itulah yang membedakan kita dengan dunia ini. Itulah yang membedakan kita dengan sejarah-sejarah biasa. Dan itulah yang membedakan perjalanan Bani Israel di padang gurun dengan sejarah-sejarah bangsa lain. Bahwa Bani Israel, dia berbeda. Dia disertai oleh tangan yang perkasa. Dia disertai oleh pencipta langit dan bumi. Dia dilindungi oleh Bapa Yahweh itu sendiri. Bukan hanya penyertaan, tetapi sebuah didikan di hadapan Tuhan. Kita perlu dididik. Kita perlu benar-benar dididik. Apalagi ketika ini goyim, Bapak Saudara. Kita perlu dididik setiap waktu. Didikan itu membawa kita menjadi orang-orang terdidik. Orang-orang yang tahu pada saat seseorang dididik, maka dia akan terdidik, dia akan tahu, dia akan ngerti ini yang benar, ini yang salah, ini yang tepat, ini yang sesuai. Ibaratnya kalau orang Mose yang dididik di dalam kerajaan Mitzrayim itu dididik dengan cara duduk bagaimana, cara berdiri bagaimana, cara ngomong bagaimana, itu dididik. Jadi tahu nanti kalau ada berkunjung ke bangsa lain atau tempat lain, dia tahu cara-cara itu, dia ngerti pola-pola itu. Dan sama halnya kita dididik oleh Torah Bapa Yahweh, kita tahu aturan kerajaan Samayim. Hari ini kita sedang dididik oleh aturan itu. Torah ini adalah aturan Samayim. Torah ini adalah didikan Bapa Yahweh supaya kita terdidik kelak, kita tahu posisi kita ada di dalam kerajaan Samayim. Bukan kaget-kaget tiba-tiba di Samayim. Makanya orang yang mengasihi aku, Yesus katakan, dialah orang yang melakukan firman, yang memelihara firman, itu yang dikatakan yang mengasihi. Dia yang dididik, dia dibentuk, dia mau diproses sehingga kita tahu, ingat dan belajar memelihara setiap firman. Gampang? Ya tidak gampang, Bapak Saudara. Segala sesuatu tidak ada yang gampang. Karena kalau kita mau gampang, pasti menjadi sesuatu yang gampangan. Semua hal membutuhkan proses, membutuhkan ketekunan untuk kita dapat diproses, dididik dalam perjalanan iman kita. Sehingga tidak heran kalau dalam perjalanan iman banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena dia tidak mengerti siapa yang dia sembah, karena dia tidak mengenal siapa yang dia puja. Tetapi dengan kita mengenal bahwa dengan sejarah perjalanan Torah menceritakan sedemikian rupa, tidak ada satu kitab di muka bumi ini yang bisa membantah kitab Torah, kitab tertua di muka bumi ini yang banyak juga dicomot-comot, dicuri-curi oleh bangsa-bangsa lain.
Semua itu kan nyontek dari sini, ngambil dari sini, Bapak Saudara. Dari didirikan dengan kebenarannya sendiri, dia buat ini. Makanya kalau dikoreksi, kalau dibongkar, itu akan ketahuan kepalsuannya. Aspal dengan asli pasti ada bedanya. Begitu Bapak Saudara. Jadi pasti ada pekanya. Sama dengan kalau sesuatu yang dusta didirikan dari dusta itu akan kelihatan. Dikoreksi akan kelihatan celahnya. Ini nanti nipu sini, nipu sana, nipu sini, nipu sini. Gitu. Ini kenapa begini? Karena begini. Ini karena begini. Oh, nanti ketahuan. Banyak kepercayaan di luar Torah Bapak Yahweh yang begitu rupa dibalut dengan berbagai cara, tetap ketahuan dustanya. Walaupun karena mereka tahu bahwa dari firman Tuhan kita tahu dia bapak pendusta, pasti ada celahnya. Dan kita diproses, kalau kita boleh sampai titik hari ini, kita boleh mengenal Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Dan mau tidak mau pendeta-pendeta besar pun sekarang, debater besar pun sekarang, ditanya siapa, tetap ujung-ujungnya lari siapa? Bapa Yahweh. Walaupun masih campur siar, tidak ada yang lain, karena memang fakta kebenaran pencipta langit dan bumi adalah Bapa Yahweh. Dan nama aslinya siapa? Yeshua. Dan hari apa yang dikuduskan, hari Sabat, itu biar diputar-putar bagaimanapun tetap larinya hari ke-7, hari Sabat. Walaupun dengan dalil cara apapun, kalau itu kita bisa terima, itu sebenarnya anugerah dari Bapa Yahweh. Dan masih banyak hal yang lainnya. Gitu. Karena kita tahu aturan Samayim begitu dikeluarkan oleh Bapa Yahweh, itulah yang seperti lagu tadi, tanpa selintannya kami tetap percaya. Itu kan sama gambarannya Bani Israel. Gak banyak tanya pada saat Bapak yang berfirman, dia mau melakukan ini. Karena pada saat Bapak Yahweh raja di atas segala raja, pemilik kerajaan Samayim, titahnya itu diberikan, pasti dia punya tujuan dan maksudnya. Gak perlu banyak tanya, pasti ada kebaikan, pasti ada keputusan, kesempurnaan di sana. Gak yang beginilah, karena beginilah, babi itu karena beginilah, anjing itu karena begini, jadi masih begitulah. Aduh, gak terlalu ribet. Kita mau belajar menjadi anak-anak yang taat di hadapan. Hari Minggu itu karena beginilah, Sabat itu enggak wise. Banyak Bapak Saudara, bagaimana setan memelesetkan, bagaimana setan supaya kita tidak berjalan pada ketetapan Bapa Yahweh, supaya kita keluar dari yang awan dan yang api, dari tuntunan Bapa Yahweh. Caranya ya keluar tidak sesuai dengan jalurnya, ya pergerakan daripada yang awan dan yang api itu. Karena yang memang dinyatakan pada saat tiang awan itu bergerak, mereka pun harus bergerak sesuai pergerakan daripada tiang awan dan tiang api. Mau pagi, mau malam, mau siang, jalan. Kan nggak boleh nanya, oh Bapak Yahweh, ini masih subuh, aduh masih tidur anak-anak saya. Enggak, bongkar. Kemah yang mana sesuai dengan semua urutan, sesuai dengan golongan daripada suku-suku ke-12 Naftali, Yeftah, Naftali, Gad, dan lain sebagainya, Simeon dan Yuda, harus sesuai aturan. Bergerak ke arah mana? Bergerak. Bongkar. Dan ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita bersama-sama. Dalam kehidupan kita mau berjalan bersama Bapa Yahweh. Yeshua mengatakan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yeshua dia berfirman, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanan 14 ayat 6. Artinya apa? Kita mau berjalan seturut kehendak daripada firman daripada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sebab dialah jalan,
Kita bukan lagi masih mencari-cari jalan, tunjukkanlah jalan bagi kami. Kita tahu kita sedang berjalan bersama sang jalan itu. Orang yang berjalan, orang yang pernah datang dari Samayim, dia tahu dia akan pulang lewat jalan mana. Hanya satu, Yeshua Mashiach, yang pernah datang dari Samayim, dia kembali, dia tahu jalannya lewat mana. Tidak ada yang lain. Mau si Mamet kah, Memet kah, mau dipaksa-paksa masuk, tidak bisa. Mau, nggak ada nabi yang dari Arab, nggak ada, di luar Israel tidak ada. Mau diplesetkan bagaimana pendusta, tidak bisa. Muhammad Gimla apa, ngarang, nggak ada. Ruah HaKodes yang dijanjikan itu, dia nggak pernah mati. Kalau dikait-kaitkan dengan sebelah itu nggak ada, nggak ada. Karena yang kalau dikaitkan dengan yang sebelah itu sudah mati, dikubur hari ini. Di dalam kubur berbeda yang dijanjikan yang akan datang yang menyertai kita, yaitu Ruah HaKodes. Dia saat sampai hari ini masih ada menyertai, dia hidup kekal, sang Ruah HaKodes ini, Ruah Yahweh Elohim ini. Dia tidak pernah mati. Dia bukan yang ada di dalam kuburan. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Mati, pernah mati, tapi dia bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Nah, itu janji iman percaya yang perlu kita pegang, karena kita tahu dengan firman-Nya Yeshua berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia mengalami perjalanan di dunia ini sebagai hamba yang taat. Yeshua pernah ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Yeshua pernah menjadi seorang hamba yang taat. Jadi kalau ada pengacara-pengacara rabi yang mengatakan, wah dia kan hanya menggenapi daripada keturunan Yosef, dia bukan dari Raja Daud, itu berhati-hati Bapak. Karena kalau kita tidak sampai dalam memahami itu, kita akan terbawa. Karena memang dia datang, dia menggenapi sebagai hamba. Kelak dia akan datang sebagai raja. Makanya dia dikatakan anak Daud. Kalau mau lebih dalam lagi, itu sangat luas untuk menerangkan hal ini. Sehingga apa yang dilakukan Yeshua di dalam perjalanan kehidupannya sebagai hamba yang taat, dia sudah pernah ada di dalam sejarah. Dia berjalan dari Nazaret, Galilea, Yudea, Yerusalem, dan bahkan dia di kayu salib. Dia taat sampai mati. Dia mati bukan karena kesalahannya, tetapi dia datang untuk menggenapi apa yang sudah diperintahkan, ditetapkan, dinubuatkan oleh Bapaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yeshua Mashiach, inilah perjalanan yang luar biasa. Dan ini bukan sekedar sejarah, ini bukti benar-benar Elohim itu hadir, Elohim itu ada. Dan hari ini pun, detik ini pun, kita sedang mengukir sejarah bahwa Elohim pencipta langit dan bumi, Elohim yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, dan Yakub, dia hadir di antara kita bersama malaikatnya. Dia hadir di tengah-tengah menorah. Itu merupakan bukan sekedar sejarah, tetapi itu merupakan bukti penyertaan didikan Bapa Yahweh. Dia hadir, benar-benar hadir. Dia ada, benar-benar ada. Dan dia sedang mendidik menorah untuk lebih ikhlas di hadapannya. Dia mendidik supaya menorah mengenal dia seutuhnya. Siapa dia, bagaimana keinginan dan kerinduan hatinya. Melalui isi hati orang Bapa Yahweh, melalui parasat matot masih, kita belajar perjalanan yang luar biasa yang digambarkan di dalam kisah demi kisah.
Sehingga kita bangga kalau kita disertai Bapak Yahweh. Itulah yang membedakan kita dengan dunia. Roh Kudus itulah yang membedakan kita dengan roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang percaya, terlebih yang sudah percaya Bapak Yahweh di dalam Yeshua Mashiach, kita tidak mengenal Roh Kudus yang menyertai kita. Tetapi hari ini Tuhan ingin memberitahu, mengingatkan kita bahwa ada Roh Kudus. Pada saat kita menerima Bapa Yahweh di dalam Yeshua Mashiach, penyertaan Bapa Yahweh sempurna dengan cara Dia memberikan Roh Kudusnya. Roh Yahweh itu ada di hati kita. Ada kepekaan. Kalau kita punya Roh Kudus, kita akan rendah hati pada saat kita mendengar firman Tuhan, dan kita dididik, ditegur oleh firman Tuhan bahwa itu menyakitkan, memang menyakitkan, itu menyinggung, memang menyinggung, itu menyindir, memang menyindir, itu melukai dan memang melukai, untuk dibalut di hadapan Tuhan. Sehingga firman itu datang membantu kita, karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Kalau hati kita luka, Roh Kudus tidak bisa tinggal di hati kita. Ruang itu kalau dipenuhi dengan sakit hati, iri hati, Roh Kudus tidak pernah diberikan ruang untuk tinggal dalam hati kita. Tapi kalau Roh Kudus itu diberi ruang, maka hati kita akan dipenuhi sukacita dan sejahtera. Bukan karena Roh Kudus masuk, karena memang dasarnya roh hati kita ini adalah hati yang dipenuhi damai sejahtera. Roh Kudus itu akan masuk. Rumah yang ditinggal oleh penghuninya, dia akan dihuni oleh si jahat. Dia akan menjadi berantakan. Bahkan kalau rumah itu sudah dibersihkan, terus tidak dihuni, tidak diisi, itu yang datang lebih jahat daripada yang pertama. Artinya apa, saudara? Kalau roh hati kita tidak memberi ruang kepada ruah HaKodes, tapi kita memberi ruang kepada sakit hati, memberi ruang kepada luka, memberi ruang kepada kekecewaan, maka Roh Kudus itu tidak mungkin dan mustahil bisa tinggal di hati kita, karena Dia bertahta di hati kita, hati yang bersih, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Itu mutlak, Bapak Saudara. Itu tidak bisa diganggu-ganggu. Kalau kita mau mengundang Roh Kudus itu, kita harus benar-benar mempersiapkan hati kita untuk Dia mau tinggal di sana. Karena positif, hal-hal positif itu kan hadir. Pada saat rumah kita dihuni oleh damai sejahtera, jauh daripada perkelahian, pertengkaran, rumah kita dihuni oleh yang shalom, damai sejahtera, itu akan energi positif itu akan masuk. Hal-hal positif itu akan hadir di rumah kita. Roh Kudus itu akan hadir. Yahweh Elohim itu akan tinggal di rumah kita, apalagi hati kita. Itu sangat-sangat penting. Dan yang tahu hati, diri kita sendiri dan Tuhan. Orang lain tidak tahu hati kita, hanya kita sendiri yang tahu isi hati kita. Kita akan sering ngomong dengan hati kita. Makanya dikatakan hati yang paling kecil, hati yang paling dalam itulah insting apa yang memang berbicara kepada kita. Sehingga kita sama-sama dibentuk, kita sama-sama dididik, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Dan bahkan sampai hari ini pembenapan itu akan terus terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Nubuatan demi nubuatan pasti akan digenapi, karena Dia bukan Elohim pendusta, dan itu akan digenapi sampai akhir zaman. Kita percaya bahwa pergerakan yang terjadi di tanah Israel itu merupakan pusat daripada sentral daripada bangsa-bangsa lain. Kalau di Timur Tengah terjadi gejolak yang terlebih di Israel, itu pasti akan terjadi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di negara-negara lain, bangsa-bangsa lain. Sehingga luar biasa, Bapak.
Diberkatilah dia yang memberkati Israel. Diberkatilah dia yang mendoakan Israel. Shalom, shalom Yerusalem. Dan kita menjadi bagian umat yang terus mendoakan, yang terus memberkati tanah Israel. Eretz Misraim, apa? Eretz Yerusalem, Israel. Itu ada di hati kita. Kita pada saat kita berdoa, kita terus ingat, berkatilah Israel, biar ada damai sejahtera di tanah Israel. Itu menjadi bagian kita. Kenapa hanya yang berani di Papua saja yang berani mengibarkan bendera Israel? Karena sesungguhnya di sini ada pergerakan ruah Yahweh untuk mengasihi Israel lebih lagi. Sehingga kita punya hati, dialah umat pilihan, nubuatan terjadi atas Israel, dan hal itu pun terjadi. Siapa memberkati, dia akan diberkati. Kita mendoakan, kita akan menerima berkat dari Tuhan baik sebagai orang percaya. Kita lanjut. Yang ketiga, kota perlindungan di dalam Bamidbar 35 ayat 11. Jadi ada 6 kota perlindungan ditetapkan sebagai tempat aman bagi pembunuh tak sengaja. Tapi perlindungan ini hanya berlaku selama imam besar masih hidup. Jadi di sana ada ditetapkan yang namanya kota perlindungan. Jadi ada kota-kota perlindungan, ada sebanyak 6 kota, supaya setiap pembunuh yang membunuh tanpa sengaja dapat melarikan diri ke sana. Bilangan pasal 35 ayat 11. Maka haruslah kamu memilih bagimu kota-kota, itulah kota-kota perlindungan bagimu, supaya pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Jadi ada yang namanya tempat atau kota perlindungan, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca di sini. Tetapi kita juga melihat di pasal ke-35 ayat 25 bahwa perlindungan ini hanya akan berlaku selama imam besar itu masih hidup. Jadi selama imam besar itu masih hidup, maka itu akan tetap berlaku, Bapak Ibu Saudara. Dan di sana ada 6 kota perlindungan. Kalau kita membaca sudah dibagi-bagi, ada berbagai tempat. Jadi kota perlindungan itu memang khusus dibuat, ditetapkan oleh Bapak Yahweh yang memang tidak sengaja, Bapak Saudara, untuk melakukan pembunuhan. Jadi misalkan yang Torah tuliskan juga, contohnya ada orang yang kerja, misalkan dia nebang pohon, tiba-tiba kapaknya itu, mata kapaknya itu lepas mengenai seseorang sampai mati. Itu sebuah membunuh tanpa disengaja, begitu. Itu yang di contoh-contoh yang dikisahkan. Jadi tidak disengaja, tapi kan keluarganya nuntut, begitu. Nah, untuk itu yang membunuh tanpa disengaja itu dia lari, bisa berlindung di kota perlindungan. Tetapi bukan lari saja, tapi mereka harus juga menghadap ke imam. Mereka harus diselidiki juga apakah benar kejadiannya seperti itu, jangan menceritakan semuanya itu. Tetapi kalau itu tidak benar, ya itu kan ditemui. Jadi memang itu merupakan kota perlindungan dari penutup darah, dari kuel hadam. Kadang-kadang kalau seandainya ada yang meninggal, pasti kerabatnya atau keluarganya pasti menuntut balas untuk seseorang yang melakukan itu. Dan kita melihat bahwa tujuan daripada kota perlindungan itu untuk membedakan antara pembunuh sengaja dan tidak sengaja. Jadi ada perlindungan antara yang membunuh dengan terencana ataupun memang disengaja,
dengan pembunuh yang tidak disengaja. Itu untuk membedakan itu. Terus kemudian yang kedua, untuk melindungi si pembunuh yang tak sengaja dari pembalasan emosional dari kerabat atau keluarga. Dan yang ketiga, menjaga keadilan dan keteraturan sosial. Yang keempat, menekankan kekudusan darah manusia, bahkan pembunuhan tak sengaja tetap punya konsekuensinya. Jadi tetap ada konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh si pembunuh tanpa sengaja. Dan ada pembagian yang 3 kota itu di sebelah barat Sungai Yordan, dan yang ketiga itu di timur sebelah barat Yordan, tanah Kanaan. Jadi memang sudah dibagi Bapak Ibu Saudara, baik itu dari suku Naftali, Efraim, dan juga Yehuda di sebelah selatan pegunungan, serta dari suku Ruben, Gad, Manasye. Itu ada kota-kota, ada 6 yang dibagi 3-3. Jadi apa yang seperti yang sudah saya katakan tadi, ini pembunuhan untuk membedakan antara yang disengaja dengan yang tidak disengaja. Contohnya tadi bahwa orang itu melakukan pembunuhan pada saat mereka kerja, tiba-tiba terjadi kecelakaan sehingga orang itu meninggal, dan itu yang tergolong pada seseorang yang membunuh tanpa disengaja. Jadi tidak ada niat jahat sebelumnya, dan itu memang harus dibuktikan, dan mereka bisa tinggal di kota-kota perlindungan untuk orang yang memang melakukan pembunuhan tanpa disengaja. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlindungan yang dibuat Bapak Yahweh pasti ada tujuannya, ada maksudnya, supaya mereka bisa berlindung, mereka tidak dihakimi dengan semena-mena. Jadi ada perlindungan, ada pertolongan. Dan kita melihat dalam hal ini, kita boleh belajar pada saat Yesua disebut sebagai kota perlindungan, tempat perlindungan bagi orang yang percaya. Di dalam tradisi mesianik di sana kan dikatakan bahwa kita semua ini sebagai manusia yang berdosa dan bersalah, yang layak menerima hukuman sesungguhnya. Dan sesungguhnya memang tidak ada tempat yang aman, karena memang kita harus dihukum. Tetapi di dalam Yeshua HaMashiach kita bisa mendapatkan perlindungan itu. Di sanalah kota perlindungan. Di sanalah kita bisa berdiam, kita bisa tenang dalam perlindungan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Karena memang Yeshua HaMashiach adalah kota perlindungan yang paling aman dalam hidup kita. Kita memerlukan Dia setiap waktu, dan sesungguhnya kita manusia yang memang patut dihukum, dan kita memang bersalah di hadapan Bapa Yahweh, Bapak Saudara. Jadi kita mau belajar percaya di dalam Yeshua HaMashiach ada perlindungan. Dia menyediakan tempat yang aman, karena memang Dia sudah menanggung hukuman itu. Makanya Yeshua berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau Dia sudah berjanji demikian, sesungguhnya Dialah tempat itu, dan kita memerlukan tempat yang aman. Dan itu menjadi kerinduan kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita tinggal di dalam perlindungan, supaya kita tidak menanggung hukuman itu. Kita tahu Yeshua sudah menanggungnya sepenuhnya, seutuhnya. Dia sudah membeli, Dia sudah menebus kita dari hukuman dosa itu. Jadi kita bersyukur kepada Bapa Yahweh. Dan kita tahu bahwa imam besar dikatakan harus mati sebelum si pembunuh itu bebas, di ayat yang ke-25. Jadi imam besar itu kalau masih hidup
dia masih ada di sana, dia belum bisa bebas. Tetapi pada saat dia, imam besar itu sudah mati, dia bisa bebas. Dan ini merupakan gambaran bagaimana kematian Yesua sebagai imam besar kita yang membuka jalan pembebasan dari hukuman dosa. Jadi kita punya imam besar, saudara. Sehingga pengajaran demi pengajaran kita diajar untuk mengenal siapakah imam besar agung kita, yang tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Di sana kita bisa memahami dan kita bisa mengenal kita punya imam besar yang kekal. Dan di sanalah tempat yang paling aman, yang dia sudah membuka jalan daripada hukuman dosa kita. Kita melihat, saya minta tolong Pak Cahaya membacakannya, Ibrani pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ibrani pasal 7 ayat 24 hingga 27. Namun dia mempunyai keimanan yang tidak dapat beralih, karena dia tinggal tetap untuk selamanya. Dan karena itu dia berkuasa untuk menyelamatkan dengan sempurna mereka yang datang mendekat kepada Tuhan melalui dia yang hidup senantiasa untuk menjadi penentara mereka. Sebab imam besar seperti itulah yang sesuai dari kita, yang kudus, tanpa salah, tanpa cacat, yang terpisah dari orang-orang dosa, dan lebih tinggi daripada langit yang telah ada, yang tidak mempunyai keperluan sehari-hari, sama seperti imam-imam besar sebelumnya, mempersembahkan kurban ganti dosa-dosa sendiri, kemudian ganti dosa-dosa umat. Sebab dia telah melakukan hal itu sekali untuk selamanya dengan mempersembahkan dirinya sendiri. Amin. Luar biasa. Yeshua sudah melakukan itu sekali untuk selamanya. Sehingga dikatakan pada saat seseorang dia murtad, tidak ada korban darah lagi, dan sudah tidak berkenan di hadapan Bapa. Sehingga jangan sampai kita mengotori darah Yeshua yang sudah dia korbankan sekali untuk selama-lamanya. Karena korban binatang dilakukan sekali setiap tahun, tetapi korban Yeshua HaMashiach, sang domba Elohim itu, sekali untuk selamanya. Dialah Yeshua HaMashiach, imam besar itulah yang sudah membukakan jalan pembebasan dari hukuman dosa. Jadi luar biasa, Bapak Saudara. Kita punya kerinduan untuk siapapun, bahkan keluarga kita, dapat sama-sama mengenal anugerah kebesaran Elohim kita, mengenal Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kita rindu menceritakan hal-hal ini kepada mereka. Kita rindu untuk mereka paham, mengerti oleh kuasa Ruach HaKodes. Karena tanpa Ruach HaKodes kita tidak dapat memahami kedalaman firman ini. Tanpa Ruach HaKodes kita tidak dapat memahami karya besar yang dilakukan, yang diberikan oleh Bapa melalui putranya Yeshua HaMashiach. Dan bahkan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya dikatakan juga banyak anti HaMashiach. Bagaimana mereka sudah percaya korban Yeshua, tetapi mereka masih menolak Bapa. Itu masih tergolong di dalam anti HaMashiach. Bagaimana mereka yang sudah percaya mengenal Bapa, tapi menolak korban Sang Putra, darah Yeshua, penggenapan dari apa yang diperintahkan, dibuatkan oleh Bapa. Kenapa terjadi demikian? Karena memang sedikit Bapak dan Saudara yang diselamatkan. Sangat sedikit, tidak banyak. Sehingga seleksi itu
Ini bukan seleksi alam, tetapi ini benar-benar seleksi kebenaran dari sang sumber kebenaran itu, untuk kita benar-benar berjalan di dalam apa yang menjadi ketetapannya, yang tidak lain di dalam Yeshua HaMashiach. Karena kelak yang dihakimi kita, tetapi Bapa dia melihat kepada sang pembela kita, yaitu Yeshua, imam besar kita. Kita akan menghadap tahta pengadilan, tahta putih, satu demi satu di hadapan Bapa Yahweh. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya pembela? Apakah kita punya imam besar agung? Kan itu semua ada di gambaran di dalam tabernakel, Torah Bapa Yahweh yang mengajarkan kisah tabernakel, bagaimana seseorang yang memberikan persembahan itu, dia diserahkan semuanya kepada imam. Jadi imam itu yang melakukan di hadapan Bapa. Sama, kita punya imam yang membela kita di hadapan Bapa. Yang dilihat adalah Yeshua HaMashiach. Dilihat di hadapan Bapa. Karena kalau Bapa melihat kita, tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Bapa. Tidak ada. Sehingga kita ada pembela di hadapan hakim, di hadapan penghakiman tata putih sang Bapa Kerajaan Samaim itu, sehingga kita menjadi layak. Karena yang dilihat adalah imam besar Yeshua HaMashiach. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa nanti Bani Israel mereka akan selamat? Hanya mereka yang mengakui darah pengorbanan Yeshua HaMashiach. Di luar itu mustahil, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pergerakan hari-hari ini pun banyak orang yang mulai percaya kepada Sang Mesias Yeshua HaMashiach. Walaupun masih banyak juga yang menolak, yang masih menanti kedatangan Sang HaMashiach, Sang Mesias. Tetapi sudah terlambat pulang. Mereka kira mereka akan diselamatkan. Yeshua datang di awan-awan yang akan menghakimi seluruh penduduk bumi. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebagai orang percaya, kalau hal ini terus digaungkan, kalau hal ini terus diberitakan, kenapa kita harus punya imam besar? Kenapa Torah selalu berbicara mengenai imam besar dan selalu pusatnya, sentralnya kepada Yeshua sebagai imam besar agung kita? Memang tidak ada jalan lain. Tadi Yesus sudah katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Karena tidak ada jalan lain, karena tidak ada kebenaran lain, karena tidak ada kehidupan di luar Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach. Bahkan kedalaman gematria dari nama Yod He Wohi dan Yod Simbo Ayin itu semua berbicara mengenai kehidupan. Dan Log dengan Ruach Kodes, gematrianya adalah kehidupan, Bapak Saudara. Ini luar biasa. Jadi di luar itu semua tidak ada kehidupan. Jadi kalau orang katakan, koso Yahudi kok Bapak Yahweh Yesus, it's okay, terserah Anda mengatakan apa. Karena yang kami percayai, kebenaran itu, kehidupan itu, jalan itu hanya ada di dalam Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach Kodes. Tidak ada di tempat lain. Dan pembela kita adalah Yeshua HaMashiach. Sehingga kita terbebas dari rumah. Kita layak di hadapan Bapa Yahweh. Kita disempurnakan oleh karena kuasa Yeshua HaMashiach. Karena campur tangan daripada Sang Domba itu, Anak Domba Elohim, Imam Besar Agung yang kekal, Yeshua HaMashiach. Jadi melalui ini kita belajar, Bapak Saudara, kota perlindungan ini sesuatu yang tidak disengaja. Sehingga kita boleh berhati-hati untuk melakukan sesuatu, bertindak sesuatu. Kita sama-sama dan kita sering jatuh, kita bangun. Tapi kita belajar hari ini, baik saya yang berbicara maupun Bapak Ibu Saudara yang mendengar, melalui poin ini Tuhan ingin memberitahu kita bahwa berhati-hatilah pada saat bertindak.
Meskipun kita tidak punya niat jahat, perbuatan kita bisa berakibat fatal. Sehingga kita menjaga supaya kita tetap waspada dan kita tetap berhati-hati. Dan Yeshua adalah tempat perlindungan kita supaya kita datang kepadanya. Apabila kita jatuh atau kita gagal hari ini, bukan justru kita bersembunyi, bukan justru kita lari, tetapi kita datang kepadanya untuk kita dipulihkan. Kita bukan mau lari ke tempat lain, tetapi dari kota perlindungan itu ada pemulihan. Di dalam Yeshua yang adalah kota perlindungan itu, Dia akan memulihkan kita. Kita semua berasal dari orang-orang jahat. Kita bertobat kepada Tuhan, kita dipulihkan di sana, kita berproses. Kita pernah mendengar ada pendeta yang dulu sering juga kita dengar biasanya bahwa gereja itu seperti bengkel. Katanya kan seperti bengkel yang rusak, yang tidak benar, yang kurang, itu dibenahi di situ. Makanya kita juga diberi gambaran perumpamaan seperti kebun anggur. Anggur kalau berbuah dan bisa menghasilkan harus dipangkas, harus dipotong, harus dibentuk supaya menghasilkan anggur, menghasilkan buah yang baik, yang indah, yang dipandang baik, yang manis rasanya. Anggur itu harus diproses, dipotong-potong, saudara. Sama dengan kita. Kita harus dipotong, kita harus dipangkas, kita harus dibentuk oleh firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Sehingga kita butuh pemulihan itu hanya bisa di dalam Yeshua HaMashiach. Tidak ada kita dipulihkan di tempat lain. Mau di psikiater ataupun di psikolog apapun, itu hanya sebagai sebatas psikis kita. Tetapi pemulihan secara total, pemulihan secara full, secara ruah kita hanya ada di dalam firman-Nya, hanya ada di dalam Sang Dafar, yaitu Yeshua HaMashiach. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dialah Dafar Elohim itu, firman itu yang akan menguatkan kita, yang akan membalut kita, yang akan menyembuhkan kita, yang akan memulihkan hidup kita. Sehingga kita dijadikan harta kesayangan dan kita menjadi yang berharga. Kita dijadikan perkakas-perkakas berharga, Bapak Saudara. Pastinya kita pengen, saya pun pengen seperti itu. Kita dijadikan perkakas-perkakas yang berharga di mata Tuhan. Yang dipuji, kalau perkakas berharga itu yang seperti emas, kan tahan uji, yang dibersihkan. Jadi hari ini kalau gagal, kalau jatuh, jangan lari, jangan sembunyi, jangan justru jauh daripada Tuhan. Disitulah tangan Tuhan sedang terbuka. Disitulah kita diingatkan dengan kisah anak bungsu yang hilang, anak yang hilang. Bapaknya setiap hari menunggu kedatangannya. Bapaknya setiap hari memandang bagaimana anak ini cepat kembali. Dan itulah kita, anak-anak yang hilang itu. Tuhan pengen, Bapa mau kita datang kepadanya. Kita mengakui kita sudah jahat di hadapan Tuhan. Kita mengakui kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Seperti anak yang hilang. Begitu datang pesta dilakukan, pesta dibuat oleh bapaknya. Itulah hati Bapa Yahweh, begitu sangat mengasihi kita, sehingga jangan sampai kita dituduh oleh si jahat, si setan. Pada saat kita jatuh, kita gagal, pekerjaan setan apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan nodong kita setiap hari. Dia akan menuduh kita setiap hari, sehingga kita berkata, saya tidak layak datang kepada Bapa. Saya takut masuk hadirat-Mu Bapa.
Itulah pekerjaan setan. Tetapi hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Bapa yang penuh kasih sudah dan sedang membuka tangannya lebar-lebar. Dia membuka pintu lebar-lebar. Datang kepadaku. Datanglah kepadaku dengan kerendahan hati. Seperti pemungut cukai, dia menepuk dadanya. Aku tidak layak di hadapanmu, Bapa. Demikianlah kita. Tetapi kita menjadi pelajaran. Kita tidak bisa katakan, oh saya tidak seperti pemungut cukai, saya berpuasa 3 kali seminggu, saya memberikan persembahan bla 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 bla. Tetapi pelajaran daripada si pemungut cukai, pendosa, dan si jahat di hadapan Tuhan, kita menepuk dada kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi tangannya selalu terbuka bagi kita. Siapa sih kita? Kita semua yang duduk di sini, berdiri di sini, kita orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita memerlukan tempat perlindungan itu, Yeshua Mashiach, yang akan sanggup memulihkan hidup kita, sehingga kita bisa tinggal di dalam kota perlindungan, dalam hadiratnya, sampai benar-benar kita merasakan bebas, sampai benar-benar kita merasakan kemerdekaan di hadapan Tuhan. Kita merdeka, kita lepas daripada ikatan-ikatan itu, karena hanya bisa bebas, hanya bisa lepas oleh kuasa daripada Yeshua Mashiach. Kemerdekaan itu kita akan dapatkan hanya ada di dalam hadiratnya setiap waktu. Dan hari ini kita sedang duduk dalam situasi hujan seperti ini. Kita sedang duduk di dalam hadirat Bapa. Kita sedang makan sehidangan dengan Bapa. Kita menikmati firman-Nya. Entah saya tidak tahu yang pikirannya melayang kemana-mana atau yang sedang tidur, tetapi saya yakin apapun yang Anda kerjakan, apapun isi hati Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu Dia hadir di tempat ini. Yang saya tahu Dia sedang berfirman bagi kita bahwa Dialah Elohim, Bapa Sang Kasih, yang sedang ingin dari ujung timur Indonesia, di Papua, di pedalaman ini, penyembah-penyembah Bapa itu, penyembah di dalam roh dan kebenaran itu, berdiri bagi bangsa ini. Dialah di Bovendigul, di jemaat di luar ini, rindu akan hal itu. Bapak inginkan supaya kita tetap tinggal di dalam hadiratnya Bapak Tuhan. Betapa indahnya dalam hadirat Tuhan. Dan itulah kerinduan kita. Jadi seperti yang pada saat Yeshua menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan Moshe dan Elia, bagaimana muridnya pada saat itu ingin membuat kemah di situ, karena memang hadirat Tuhan itu sangat damai sejahtera, ada kedamaian di sana, ada ketenangan pada saat kita tinggal bersama Bapa Yahweh. Jadi tetap tinggal di dalam hadirat Bapa Yahweh, Bapak Ibu Saudara, maka pada saat kita tetap tinggal bersama Bapa Yahweh, kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, baik kita sakit secara jasmani, baik kita sakit secara rohani, kita akan dipulihkan oleh kuasa firman Elohim. Jadi inilah tempat perlindungan yang Tuhan maksudkan. Dan terakhir, berbicara mengenai warisan tanah dan kerajaan Mesias, Bemidbar 34 sampai 36. Jadi tanah Kanaan itu dibagi kepada setiap suku, Bapak Saudara. Jadi di dalam Yosua itu, Yosua dia membagi tanah Kanaan dari setiap suku-suku ini dibagi. Mereka mendapatkan bagiannya masing-masing dari tanah Israel itu. Jadi di sana berbicara mengenai tanah itu akan menjadi milik pusaka. Itu yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh kepada Abraham. Tanah pusaka, tanah perjanjian itu yang diberikan kepada keturunanmu kelak. Jadi kalau sampai hari ini masih terjadi polemik, masih terjadi keributan dan lain sebagainya, sesungguhnya sudah jelas sekali
bahwa ini adalah milik kepunyaan pusaka daripada bangsa Israel. Memang tanah itu sudah dibagi kepada setiap suku, bahkan diberikan kepada keturunan Selafehat yang memang berhak untuk warisan sebagai perempuan pada saat itu. Tetapi dia protes, dia harus dapat, dan Bapak Yahweh memberikan itu. Itu Bapak Yahweh memberikan keadilan. Tetapi syaratnya apa, Bapak Saudara? Perempuan itu tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Dia harus menikah atau kawin dengan orang Israel, sehingga tanah warisan, tanah pusaka itu tidak berpindah kepada yang lain. Sampai sedemikiannya Bapak Yahweh memberitahu supaya tanah itu tetap menjadi tanah pusaka, tanah milik kepunyaan daripada bangsa Israel. Jadi di sini kita melihat tanah ini, peta ini bukan sekedar peta, tapi kita melihat bagaimana benar-benar Bapak Yahweh itu punya otoritas atas tanah ini. Kalau kita belajar sejarah dari Israel itu luar biasa sekali, sehingga kita tahu bahwa iman kita berasal dari sana, dan kita mengakar dari sana, dan kita terus belajar untuk hal ini. Dan warisan dalam Torah itu kita melihat memang hanya sekedar bayangan dari warisan kekal di dalam Mesias. Ini janji, gambaran. Kelak kita sebagai orang-orang percaya, kita pun dari gambaran ini kita punya warisan, kita punya tempat yang kekal di dalam Mesias Yeshua. Jadi di dalam Torah ini benar-benar connect semua dengan Yeshua. Semuanya berpusat kepada Yeshua. Rabi Saul dia pernah menuliskan di dalam Galatia 3 ayat 29, jika kamu adalah milik Mesias, maka kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai janji. Dan hari ini kita adalah milik Mesias, Yeshua Mashiach, sehingga kita otomatis menjadi bagian keturunan daripada Abraham dan berhak menerima warisan atau menjadi ahli waris sesuai dengan janji. Wah, luar biasa. Otomatis kita senang bahwa mendengar, dan pasti senang. Saya secara pribadi saya senang mendengar firman ini, luar biasa. Hanya melalui Mesias, hanya melalui Yeshua, tidak ada jalan lain, tidak ada tempat lain. Hanya melalui Mesias kita menjadi keturunan Abraham dan kita berhak menerima warisan sesuai dengan janji daripada Bapa Yahweh. Itu yang dituliskan oleh Rabi Saul. Rabi Saul mengerti betul tentang Torah. Rabi Saul paham betul tentang keselamatan. Sehingga dari firman ini, iman kita percaya dan bertumbuh bahwa Giliana pasal 21 berbicara mengenai Yerusalem baru, berbicara mengenai langit yang baru, berbicara mengenai bumi yang baru, dan itu adalah tanah perjanjian yang sejati. Itulah tanah perjanjian yang kekal yang akan kita tempati kelak. Dan kita sedang rindu menyongsong ke sana. Kita sedang berjuang ke sana. Kita sedang berlomba-lomba ke sana. Rabi Saul menggambarkan kita ini sedang berada di dalam perlombaan iman. Kita sedang berada di dalam pertandingan iman. Jadi kita harus berusaha, kita harus berjuang semampu kita. Jangan lembek, jangan menyerah.
ada quote-quote motivasi. Pokoknya orang yang menyerah yang pasti gagal. Tapi orang yang terus konsisten berjalan, walaupun pelan, walaupun bagaimanapun, pada saat kita berjuang, kita percaya loh saudara, kita akan mewarisi kerajaan sama ini. Kita akan masuk ke Yerusalem baru bersama-sama memerintah di sana. Luar biasa. Kita beri kemuliaan kepada Bapak Yahweh. Haleluya. Luar biasa janji Bapak Yahweh hari ini bagi kita, Bapak Saudara, bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik Mesias. Mesias itu siapa? Yod Shin Waw Ayin, Yeshua HaMashiach. Hari-hari ini orang-orang semakin percaya dan mengakui dengan bibir mereka, dengan lidah mereka, bahwa nama asli daripada Yesus Kristus adalah Yeshua HaMashiach. Terserah mereka mau bertahan sedemikian rupa, tetapi firman-Nya, Rabi Saul menyatakan kepada kita, jika kamu adalah milik Mesias, maka apa? Kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai janji. Ini yang kita pegang, apapun yang terjadi. Kita bersyukur Bapak Saudara, kita dijadikan anak, kita dienteng, kita masuk menjadi keluarga yang menerima janji dari keturunan Abraham. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, luar biasa. Bahwa firman ini yang akan membuatkan kita menjadi orang-orang yang setia, menjadi seperti Yeshua. Dia sudah berjalan di muka bumi ini menjadi hamba yang taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan hari ini kita mungkin tidak dituntut sampai mati di kayu salib, tetapi Tuhan inginkan pikul kukmu masing-masing. Artinya apa? Kita punya kuk masing-masing, dan kuk itu tidak berat. Kuk itu enak dan ringan, luar biasa. Karena kekuatan daripada Ruach Kudus, kuk itu dinyatakan ringan, enak, nyaman. Karena kita berpikir kalau kuk itu pasti berat, membebani, kuk itu hukuman dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan katakan bahwa kuk itu enak, ringan, pikul yang Tuhan telah tetapkan di hidup kita. Kita boleh berada di pedalaman di Boven Ibu ini, di Papua ini, kita minoritas yang di dalam minoritas lagi, lebih lagi minoritas, tetapi kita punya kebenaran yang sangat-sangat berharga yang kita pegang sampai akhir hidup kita, sampai kita berjumpa Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Kita berjumpa dengan imam besar agung kita, Yeshua HaMashiach. Jadi jangan hanya kejar tanah dunia, tapi cari kerajaan yang kekal, kerajaan yang diperintah, dipimpin oleh Yeshua HaMashiach. Kita boleh melakukan ini dan itu, kita boleh bekerja, karena memang kita tidak boleh pincang, Bapak Saudara. Jasmani dan rohani kita tidak bisa menyepelekan atau lebih mengutamakan salah satunya. Dan ini juga pun yang membedakan kita dengan dunia. Dunia melakukan ini dan itu, mengejar ini dan itu. Makanya firman-Nya berkata, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Orang dunia tahu perlu kebutuhan makan, minum, sandang pangan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tuhan katakan, cari kerajaan, maka itu akan ditambahkan. Artinya apa? Itu pun ada di dalam kehidupan kita. Itu pun kita butuhkan, itu pun kita perlukan secara jasmani dan rohani. Kita tidak bisa kita mengatakan bahwa oh yang penting itu kita harus rohani. Tidak seperti itu, Bapak Saudara. Kalau demikian,
kita bisa katakan nggak penting tubuh kita, yang penting itu roh dan bisa. Kalau tubuh kita sakit, roh kita pun akan berdampak. Yang walaupun bukan menjadi penentu bahwa fisik kita yang harusnya sehat dan lain sebagainya, kalau hal itu harus terjadi, biarlah kita tetap melakukan itu. Seperti Rabi Saul katakan, ada duri di dalam dagingku. Artinya apa? Biar cukup anugerah Bapa bagiku. Itu bagi dia. Dan dia menyatakan iman itu di hadapan Bapa yang. Dia katakan belum secara fisik dia semakin merosot, tetapi secara roh dia semakin bertambah-tambah. Lalu bukan berarti kita terus menyepelekan secara fisik kita, tidak. Dengan dasar itu lalu kita katakan Rabi Saul aja begitu kok? No, tidak seperti itu maksudnya. Itu memberikan gambaran kalau selevel Rabi Saul dia berani mengungkapkan iman dan dia merupakan teladan iman dan dia berani katakan aku sudah menyelesaikan semuanya, turuti dan ikuti seperti aku. Itu menjadi level di mana kita pun harus belajar dalam situasi keadaan seperti itu pun Rabi Saul sanggup mengasihi Yesus di dalam hidup. Walaupun dia seringkali berada di dalam ambang kematian karena kebenaran, karena memberitakan firman Injil kebenaran Yesus Kristus. Jadi kita belajar, jangan sampai kita mengabaikan, karena yang terjadi orang kalau sudah fokus ke tanah dunia atau perkara dunia, nanti lupa akan kehidupan rohani. Sehingga Tuhan ingatkan supaya jangan sampai lupa, itu yang akan membedakan kita dengan dunia. Dunia melakukan ini dan itu, berprestasi ini dan itu, memimpikan ini dan itu, melakukan ini dan itu, dan hanya sekedar itu yang fana, yang binasa. Tetapi kita disertai dengan janji kerajaan yang kekal, karena kewargaan kita adalah kerajaan syar'i. Haleluya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yeshua, dari parasat Matot Masih, dalam parasat ini kita belajar dan kita melihat ada 4 gambaran besar yang menunjuk kepada Yeshua HaMashiach. Yang pertama, Nazar. Yeshua adalah pribadi yang teguh pada firman, dan ini menjadi teladan bagi kita. Dia teguh di dalam firman, dia tepati firman, dia melakukan itu dengan luar biasa, sehingga kita belajar bahwa kita mengikut Yeshua, kita mau seperti Yeshua, dan kita mau menyatakan dengan iman kita mengikut Yeshua. Keputusan bukan intimidasi, bukan keputusan dari orang lain. Mengikut Yeshua dengan lidah kita, bibir kita, kita katakan keputusan, walau sendiri ku tetap ikut Yeshua, walau sendiri ku tetap ikut jalan Yeshua HaMashiach. Itu dengan kesadaran dan iman percaya kita, karena kita tahu Yeshua menyertai dan menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan yang ketiga, berbicara mengenai kota perlindungan, Yeshua adalah tempat aman kita dari hukuman dosa. Dan yang keempat, tanda warisan. Dalam Yeshua kita menerima kerajaan yang tak terpuncakkan. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, walaupun kita tahu pandangan daripada para rabi memberi kita dasar-dasar yang dalam, tetapi kita tahu bahwa hanya terang Mesias Yeshua lah yang memampukan kita oleh kuasa Ruh Kudus untuk lebih mengerti maknanya secara full, secara penuh di dalam kehidupan kita orang percaya. Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian bersama-sama menjadi bentuk pengakuan iman percaya kita bahwa kerinduan kita sampai ke Yerusalem baru bersama-sama memerintah dengan Mesias Yeshua HaMashiach.